Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah perkembangan ikan cana, khususnya maru yellow ya, yellow sentarum setelah kita kasih pakan kucing ya, jadi pelet kucing. Jadi ini adalah pelet kucing yang saya pakai untuk makanan ikan cana maru. Jadi selama mungkin lebih dari 1 minggu ya, tapi sebenarnya mau saya bahas itu 1 minggu. Namun banyak banyak hal ya, maksudnya banyak kesibukan, jadi belum sempat bikin kontennya. Nah, kemudian mau bikin konten, nah malah HP-nya memorinya penuh, jadi males, males apa ya, males bikin konten kan harus menghapus file yang tidak penting. Nah, kan harus apa ya, menghapus-hapus itu kan pekerjaan yang sangat membosankan, jadi tertunda-tunda. Nah, ini mungkin kira-kira sudah 2 minggu setelah memakai pelet kucing ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sehari saya kasih 2 kali, bisa 4, 5, 6. Makanya dari segi postur dia agak gemuk ya, agak gemuk ya. Namun ini juga saya kasih juga ikan mati. Jadi kan saya kan juga jualan ikan. Jadi banyak sekali atau mungkin ada ikan yang mati. Nah, saya kasihkan ke ini juga. Contohnya ini misalnya ini, ikan ini mati kan. Nah, saya kasihkan ke cana kayak gitu. Jadi tidak full pelet, tapi juga saya kasih juga ikan mati. Nah, saya coba buktikan ini apakah dia mau makan pelet dulu ya. Oh, mana lubangnya nih? Waduh. Nah, itu. Nah, dia mau makan pelet ya. Nah, setelah saya perhatikan dari segi badan, dia mau mulai tumbuh bunga ya. Jadi bisa dilihat di sini calon bunganya itu mulai tumbuh. Ini saya besarin dulu. Nah, bisa dilihat ini calon-calon bunganya mulai tumbuh ya. Jadi mulai kelihatan putih-putih. Ini waktu saya belum kasih pelet pelet apa itu pelet kucing itu bunganya belum tumbuh, masih biasa. Bisa jadi karena faktor dia sudah membesar juga ya, juga bisa ya. Makanya apa, bunganya mulai tumbuh, calon-calon bunganya tuh. Nah, bisa dilihat ini kan ada, nah itu mulai terlihat kayak putih-putih di motif angka 9-nya itu. Mulai kelihatan putih-putihnya. Jadi ternyata bagus untuk pertumbuhan apa, bunga ya. Nah, ini kelihatan kelihatan sekali ya. Yang sisi samping yang sebelah sini kelihatan sekali kalau yang dari sini. Nah, tapi karena ini HP yang kameranya jelek jadi kurang terlalu bagus ya. Nah, jadi kesimpulannya ketika saya kasih pelet kucing seperti ini, ternyata membantu untuk pertumbuhan di bunga ya. Jadi bunganya jadi kelihatan bagus sekali. Jadi ini misalnya eh, ikan marunya di tempat Anda itu kurang bagus bunganya, mungkin bisa dicoba pakai pakan pelet kucing ya. Nah, pakan pelet kucingnya itu mereknya terserah ya, karena saya tidak promosi promosi pakan, jadi terserah aja mau pakai pelet kucing jenis apa. Intinya ini bagus untuk perkembangan calon bunganya ini. Nah, sementara untuk pertumbuhan lohan bisa dilihat ini bagian jenongnya mulai tumbuh ya, mulai besar. Mungkin karena faktor pakannya juga, mungkin pakannya ini mengandung banyak lemak ya, jadi jenongnya ini mulai mulai apa, mulai nampak bagus. Nah, ini tapi kelemahan untuk lohan dia agak kurang terlalu suka. Coba saya tes ya. Nah, tuh makanannya. Nah, dia nanti kadang dimuntahin tapi nanti terus ditelan lagi. Bisa jadi karena terlalu keras atau gimana. Jadi eh, untuk lohan ternyata juga bagus ya, juga bisa untuk pakan. Namun kelemahannya ya airnya jadi kayak gini, berminyak-minyak kayak gini ya. Karena memang ini bukan untuk, nah ini dimuntahin lagi. Tapi nanti ditelan lagi sama dia. Mungkin karena terlalu apa,
keras. Jadi nanti beberapa menit lagi ditelan. Jadi seperti itu. Nah, kelemahannya jadi kotor kayak gini. Mungkin apa? Ini kan mengandung kayak minyak-minyak juga ya. Bisa minyak ikan atau apa. Jadi airnya menjadi kayak keluar minyak-minyak dari atas ini. Nah, dia makan lagi. Jadi memang dimuntahin makan, muntahin makan kayak gitu. Mungkin kalau menurut saya untuk keluhan dia kurang efektif, kurang apa, kurang kurang maksimal. Lebih bagus untuk pakan cana aja. Walaupun bagus sebenarnya nih apa jenongnya jadi nambah ya. Jadi dari yang kemarin itu jenongnya tidak terlalu besar waktu saya belum kasih makanan kucing itu, jenongnya belum terlalu besar. Tapi ini bisa dilihat ini jenongnya sudah mulai bagus. Tapi ya itu kelemahannya, dia tidak terlalu suka ini dimuntahin, nanti dimakan, dimuntahin, dimakan. Nah, alhasil nanti jadi keruh ini airnya. Ini saya pakai ini aja filternya. Karena kalau apa? Kalau keruh takutnya dia megap-megap, kehabisan oksigen terus metong ya. Nah, ini kan mati karena kalah berebut oksigen, karena ini kan banyak akuarium, jadi yang ini terpaksa ngalah nggak pakai oksigen karena ini sudah ada filternya. Ada juga yang akuarium yang nggak pakai filter sama sekali, contohnya ini ya, ini ikan-ikan gupi anakan, jadi dia kebal kalau itu, maksudnya nggak perlu pakai aerator juga aman. Nah, ini maru juga, maru kecil yang saya uji coba juga, tapi mentalnya masih ngedon ini. Padahal satu angkatan sama yang besar ini. Waktu belinya sama, ini kan maru yang ndak laku ya. Jadi kan dulu saya beli 10 ekor, nah sisa 2. Yang 8-nya sudah laku, ada yang laku dijemput dibeli bocil, ada yang laku dibeli orang dewasa, ada yang laku juga diambil malaikat pencabut nyawa ya. Jadi ada juga yang loncat, nah atau mati loncat ke lantai dan sebagainya. Jadi tak semuanya jualan itu menguntungkan, kadang ada boncosnya juga, ada ruginya juga. Nah, ini yang paling besar menurut saya. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi, tapi ya itu tadi kena penyakit. Jadi dulu saya kasih makanan moli, ikan moli. Ternyata ikan molinya tuh mengandung penyakit. Nah, akhirnya dia ikut mati. Padahal yang itu yang lebih bagus menurut saya. Kalau ini matanya tidak terlalu merah. Kalau yang metong karena keracunan ikan moli itu, karena gara-gara makan ikan moli terus kemudian meninggal itu, karena itu matanya merah maksudnya. Dan ininya lebih rapi juga barnya nih. Tapi ini menurut saya dia sudah bagus ya, tinggal diprogres lagi, dia sudah bagus, sudah bisa untuk hiburan ya. Dan ini mentalnya sangat bagus ini, dia nggak takut sama orang. Beda sama yang ini itu magran. Nah, jadi belajar dari pengalaman itu, saya jarang sekali memberi ikan, maksudnya ikan ini saya beri ikan yang seperti moli-molian itu saya jarang kasih, karena berdasarkan pengalaman itu ikan moli itu sering banyak mengandung kayak parasit ya, jadi bisa menyebabkan ikan cana ini menjadi meninggal dunia ya. Atau ikan komet itu juga tidak rekomendasi, karena dia itu tadi mengandung parasit, itu sering sekali menyerang ikan cana ya. Jadi pernah saya kasih ikan komet itu atau ikan mas koki, nah cananya tahu-tahu ikutan mati. Jadi ikan mas koki yang mati karena sakit ya kasih ikan ini, nah tahu-tahu ikutan mati. Jadi malah bagus saya kasih itu tadi makanan yang bukan dari makhluk hidup, seperti pelet tadi itu, pelet kucing, itu malah bagus. Tapi kelemahannya yaitu tadi kadang proses adaptasinya tuh lama. Jadi proses adaptasi agar si ikan ini mau makan pelet itu sangat susah. Apalagi dia kan karnivora sejati ya. Jadi dia enggak mau makan rumput, enggak mau makan, maunya harus daging. Jadi itu. Nah, solusinya kalau misalnya ingin dikasih makan ikan seperti ikan moli ataupun ikan mas koki, itu usahakan yang hidup sama yang sehat ya. Nah, ini juga saya sering kasih ikan mati, tetapi ikan matinya tuh saya cek dulu.
entah mati karena dibully atau mati karena eh, gagal adaptasi itu masih bisa, tapi kalau mati karena penyakit itu jangan dikasihkan. Misalnya kayak neon tetra kan kadang kan meninggal itu karena bukan sakit tapi gagal adaptasi, misalnya perubahan pH, perubahan parameter itu kan, atau shock terus ngambang ikannya kan, pH shock kan terus kaget ikannya ngambang mati. Nah itu kan daripada dibuang jasadnya kan, nah saya kasihkan aja, karena matinya tuh bukan karena penyakit, karena gagal adaptasi. Nah ikan aquascape kan kelemahannya juga itu eh salah apa ya, salah mengatur parameter air atau ngambang. Nah kayak gitu. Jadi ini hanya pengalaman pribadi saja. Jadi seperti ini hasilnya ketika saya kasih makan memakai pelet kucing. Jadi ikannya seperti ini. Untuk yang cana itu rekomendasinya bagus. Tapi untuk yang lohan itu kurang bagus menurut saya. Karena tadi itu ikannya itu kurang suka makan. Jadi dimuntahin, keluar, dimakan lagi, keluar. Akhirnya airnya jadi keruh kayak gini, minyak-minyak kayak gini. Nah banyak bintik-bintik kayak gini, jadi kurang bagus. Jadi harus pakai filter kalau mau. Nah ini saya hanya pakai filter ini aja, filter apa ini namanya, filter buat aquascape ya, kurang efektif sebenarnya, tapi saya fokusnya ke itu aja, ke hemat listrik aja ya. Kalau filter yang besar-besar itu kadang boros listrik, nah itu kan boros biaya operasional ya. Nah oke, sampai di sini saja. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.